Kehidupan manusia di dunia serba canggih ini masih tidak bisa jauh dengan yang namanya perjalanan dan aktivitas untuk bepergian antar tempat. Zaman dahulu, untuk memudahkan navigasi saat bepergian ke antar tempat, pastinya menggunakan peta. Peta pun hanya sekedar gambar dua dimensi dan sudah begitu saja. Namun, di era yang sudah sangat modern ini, peta sudah berevolusi menjadi lebih dari sekedar memberikan petunjuk arah. Peta digital, selain sebagai penunjuk arah, sekarang bisa memberikan informasi tambahan dan bisa dikostumisasi sesuai preferensi kita. Salah satu peta digital yang banyak dipakai orang saat ini adalah Google Maps. Google Maps dari update ke update oleh Google diberi banyak pembaharuan fitur. Fitur-fitur ini ditambahkan dengan tujuan mempermudah kita sebagai pengguna dan memberikan banyak informasi yang lebih dari sebelumnya. Sayangnya, masih banyak orang yang malas mengecek apa saja fitur baru dari Google Maps setelah update hingga sekarang. Padahal ada kemungkinan jika salah satu fiturnya ini adalah fitur yang kamu inginkan ada di Google Maps sejak lama. Maka dari itu, saya mau berbagi tips dan trik menggunakan Google Maps yang mungkin belum kamu tahu. Mengecek seberapa ramai suatu tempat. Ini adalah fitur terbaru dari Google Maps. Selain bisa memberikan informasi tentang kemacetan jalan, sekarang Google Maps bisa memberikan informasi seberapa ramai sebuah tempat atau lokasi. Pas sekali dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kita diharuskan menghindari tempat ramai. Fitur ini bisa dinikmati dengan sangat mudah, karena tinggal ke peta, kemudian zoom saja area atau lokasi yang ingin dilihat. Jika area atau lokasi itu ramai, akan muncul labelnya. Kita juga bisa melihat kemungkinan kapan area atau lokasi itu akan ramai, yang ditampilkan berupa chart dengan keterangan waktu. Incognito Mode. Masalah utama menggunakan peta digital berbasis internet seperti Google Maps adalah akan tersimpannya segala informasi dan aktivitas kita. Sebenarnya hal ini akan memudahkan kita. Seperti contohnya ke depan, kita bisa mendapat rekomendasi tempat makan sesuai dengan kesukaan kita. Dan itu diambil dari informasi tempat makan yang sering kita tuju. Jika memang tidak suka dengan hal ini, kita bisa mengaktifkan mode incognito. Caranya, tinggal ke menu yang ada profile picture kita, kemudian cari saja Turn on Incognito Mode. Update otomatis peta offline. Bagi seorang yang setiap hari membutuhkan peta, fitur ini benar-benar akan sangat membantu. Karena ketika menggunakan peta digital, kita harus selalu terkoneksi dengan internet. Dan kadang kita berada di tempat yang susah jaringan internet. Maka dari itu, sekarang bisa mengaktifkan update otomatis peta offline. Caranya, tinggal ke menu setting, kemudian pilih Auto Download Recommended Maps. Setelah aktif, secara otomatis Google Maps akan mendownload peta offline sesuai dengan tempat kita berada saat ini, atau sesuai dengan keseharian. Informasi terupdate dari sebuah tempat. Ketika menggunakan peta online, kita pastinya suka menandai tempat favorit kita, agar nantinya ketika mau ke sana, kita mudah untuk diarahkan melalui peta. Tapi sekarang kita bisa juga mengetahui informasi terbaru dari tempat favorit kita melalui Google Maps. Misal, jika tempat favorit kita tutup dan sebagainya. Untuk mengaktifkan fitur ini, tinggal ke setting dan cari Manage Your Area. Memilih tempat makan sesuai diet dan halal. Fitur ini terdengar cukup lucu, tapi juga membantu buat mereka yang membutuhkan. Ketika kita sedang menjalankan pola hidup sehat dan menghindari makanan tertentu. Sering merasa kesusahan saat memilih tempat makan, karena kita tidak tahu tempat makan ini seperti apa, apalagi jika di tempat baru. Tapi tenang, sekarang Google Maps bisa merekomendasikan tempat makan sesuai dengan diet yang kita jalani. Caranya, masuk ke menu bergambar foto profil kita, cari setting, kemudian pilih Manage Your Preferences. Terakhir, cari dietary. Nanti akan muncul banyak list, mulai dari vegan, halal, gluten free, dan sebagainya.
Sekarang tidak perlu khawatir lagi saat mau makan. Mengecek kondisi perjalanan ke depan. Saat melakukan traveling, kita biasanya sudah merencanakan lokasi tempat tujuan mau kemana saja. Seringnya rencana kita saat traveling ini suka gagal. Salah satu penyebabnya bisa jalan ke sana macet dan keburu tutup, atau kita salah memprediksi lamanya waktu perjalanan. Sekarang, kita bisa mengeset perencanaan perjalanan kita untuk waktu tertentu. Jadi, ketika akan berangkat, kita bisa melihat kondisinya. Caranya menggunakan fitur ini, tinggal cari saja destinasi tujuannya. Kemudian, pilih 3 titik di pojok kanan atas, tinggal pilih Set Depart or Arrive Time. Mengirimkan rute perjalanan dari PC ke HP. Kita tahu jika Google Maps bisa digunakan multi-platform, mulai dari komputer hingga smartphone. Sekarang kita bisa mengirimkan rute perjalanan kita dari komputer ke smartphone. Ini membantu sekali buat kalian yang suka membuat perencanaan perjalanan lewat komputer. Membuat segala sesuatu lewat komputer terasa lebih fleksibel. Selain cek maps, bisa sekalian melihat tempat sekaligus review dari lokasi tersebut. Untuk mengirimkan rute perjalanan dari komputer ke smartphone cukup mudah. Tinggal masuk ke akun Google yang sama, baik di smartphone dan komputer, kemudian pilih rute, dan di bawahnya langsung ada pilihan Send Directions to your phone. Ini bisa dikirim ke semua smartphone, baik Android atau iOS. Kita juga bisa mengirim rute ini lewat email atau SMS. Nah, itu dia gengs, tips dan trik menggunakan Google Maps agar aktivitas dan perjalanan semakin nyaman dan aman. Kalian suka tips dan trik yang mana, gengs? Kalau punya tips dan trik lain, bisa di komen di kolom komentar ya, gengs. Bye, gengs!